Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kita semua teman-teman pemirsa channel Najamuddin S, semoga senantiasa dikaruniai nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam dalam beraktivitas keseharian, sehat bersama keluarga, kelancaran dan keberkahan rizki dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, next ya teman-teman. Dalam video kali ini masih terkait kecelakaan helikopter TNI AD yang terjadi pada tahun 1981 di Lampung ya. Sebagaimana informasinya tertera dalam lembaran arsip surat ini ya, yaitu dari Babinsa Azalik di Margoyoso, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Lampung Selatan waktu itu, yang dikirimkan untuk Kiai Abdullah Hasan, berisi 7 nama-nama korban kecelakaan pesawat helikopter TNI AD, tepatnya di Pematang Pal, Desa Campang 3, Waihanda, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Lampung Selatan waktu itu ya, yaitu tanggal 4 Maret 1981 pukul 08.15 WIB. Apakah 7 nama-nama korban kecelakaan helikopter TNI AD dalam surat yang ditujukan kepada Kiai Abdullah Hasan ini seluruhnya meninggal, dan bagaimana kronologinya? Simak videonya hingga selesai ya. Namun sebelumnya diucapkan terima kasih kepada semua subscriber channel ini, dan bagi yang belum subscribe, jika video ini dianggap bermanfaat, silakan dukung dengan cara tambah like, subscribe, dan loncengnya di sudut bawah video ini ya. Juga share ke teman-teman kalian semua ya. Oke, next teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada ya, berikut kronologi kecelakaan yang menimpa helikopter TNI AD tersebut sebagaimana diunggah oleh situs website http://rizano_staff.unja.ic.id pada tanggal 17 Juli 2018. Kita bacakan saja ya beritanya. Pangdam 4 Sriwijaya saat itu, Brigjen Tri Sutrisno, kelak Wapres, nyaris wafat saat helikopter yang seharusnya beliau naiki mengalami kecelakaan, jatuh menabrak bukit. Waktu itu, Pangkowilhan 1 Letjen Susilo Sudarman mendadak sebelum take off meminta Pak Tri untuk pindah ke helinya bernomor AA74045. Ceritanya, saat itu dua helikopter Alot-3 TNI AD nomor HA7044 dan 7045 take off dari alun-alun kota Lampung mengangkut rombongan. Beberapa lama kemudian muncul cuaca buruk dan kedua heli tersebut terjebak dalam awan gelap. Ibu Susilo Sudarman yang juga turut serta dalam helikopter yang dinaiki Pak Susilo dan Pak Tri lalu mengajak para penumpang untuk berdoa dengan khusyuk. Menurut penuturan Ibu Sus, seolah-olah ada burung besar yang menarik helikopter dari gumpalan awan, dan akhirnya heli bisa mendarat darurat di pantai. Rombongan lalu turun dan menunggu kabar heli nomor AA7044. Namun, kabar duka diterima bahwa heli tersebut mengalami musibah jatuh menabrak bukit dan semua penumpangnya gugur.
Pak Tri Sutrisno selamat lolos dari maut. Nah, demikian ya kronologinya. Jadi helikopter yang mengalami kecelakaan sebagaimana disebutkan nama-nama kabar korbannya dalam surat ini yang disampaikan, nama-nama korbannya dalam surat ini ya, yang disampaikan kepada Kiai Abdullah Hasan pada tanggal 6 Maret 1981 ya, 2 hari setelah kejadian dia jatuhnya pesawat helikopter bernomor HA7044 yaitu jenis Allot mengangkut rombongan ya. Jenis ini jenis Allot helikopter Allot ini memang difungsikan khusus untuk misi mengangkut personel, logistik, dan evakuasi medis. Nah, waktu itu helikopter mengangkut rombongan bersama Pak Tri Sutrisno dan Pak Susilo Sudarman. Nah, beliau waktu itu Pak Tri Sutrisno menjabat sebagai Panglima Daerah Militer 4 Sriwijaya Palembang, dan Pak Susilo Sudarman Panglima Komando Wilayah Pertahanan Sumatera dan Kalimantan Barat. Nah, untungnya Pak Tris ini segera pindah ke helikopter yang satunya bernomor HA7045 atas permintaan yang mendadak dari Pak Susilo Sudarman, sehingga beliau selamat. Nah, seandainya pada waktu itu Pak Tri Sutrisno tidak pindah ke pesawat helikopter yang satunya, apa yang terjadi? Tentunya Pak Tri Sutrisno turut menjadi korban dalam kecelakaan helikopter yang menewaskan seluruh penumpangnya. Pak Sutrisno selamat, sehingga beliau terus dapat melanjutkan karir militer berikutnya dari Panglima Kodam 4 Sriwijaya waktu itu ya, tahun 1981, kemudian Panglima Kodam 5 Jaya di Jakarta 1982, hingga Panglima ABRI di tahun 1988 sampai 1993, dan kemudian menjabat Wakil Presiden selama 5 tahun 1963 sampai 1998, yaitu di masa Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto ya, yakni sebelum reformasi ya, di masa Orde Baru. Nah, begitu ya kronologinya. 2 hari dari kejadian, Babinsa Zalik Aini di Margoyoso baru mengirim surat pemberitahuan korban kecelakaan helikopter TNI AD tersebut kepada Kiai Abdullah Hasan di pesantrennya. Nah, mengapa, apakah, dan apa sih kapasitas serta siapakah sebenarnya sosok Kiai Abdullah Hasan yang mendapatkan kiriman surat terkait dari institusi militer di Margoyoso Talang Padang, Lampung Selatan pada tahun 1981 ketika itu? Insya Allah nantikan di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.